Ngabuburit ya, ini ngabuburit kita mencoba membongkar salah satu tanaman ya, tanaman yang masih seger ya, masih seger. Ini batangnya baru berkerut. Ini tanaman dari biji katak, itu juga dari biji katak, itu dari biji katak sama. Ini dari biji katak yang kita tanam dalam satu musim. Hasilnya alhamdulillah sebesar ini kawan ya, hasilnya sebesar ini, kurang lebih 2 kilogram ya, kurang lebih 2 kilogram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ya, yang mana bahwa selama kita merawat tanaman porang ini ternyata juga ada hasil di belakangnya, yaitu ini yaitu umbinya. Kurang lebih ini beratnya sekitar 2 kilogram ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Saat ini kita sedang melakukan proses pemupukan ya, proses pemupukan yang entah keberapa kali ya, karena ketika tiap minggu ini pupuk kita gunakan adalah pupuk MKP kawan ya. Pupuknya yang kita gunakan adalah MKP. MKP itu dia kandungannya adalah fosfatnya adalah 52%, kemudian potasiumnya atau kaliumnya adalah 34%. Nah, ini yang kita gunakan adalah pupuk tersebut. Komposisinya dalam satu tangki ini hanya cukup sekitar 3-4 sendok makan saja ya. 3-4 sendok makan dicampur dengan air satu tangki, kemudian digunakan untuk menyemprotnya. Tadi pagi sudah kita lakukan proses penyemprotan, kemudian siangnya kita jeda. Nah, ini sore ya, sore kita lanjutkan karena kondisi memang sudah berkurang masa musim hujannya. Nah, oleh karena itu ini kita memang penyemprotannya agak susah juga ya, karena kondisi cuaca sudah agak panas, sehingga kita penyemprotannya memang kalau tidak pagi ya, kita lanjutkan sore hari. Nah, kondisi tanaman pun semacam itu. Ada beberapa tanaman yang kemarin sudah saya sebutkan, tanaman yang terutama berada di pinggiran ya, pinggiran pohon ya, atau dia berada di pinggiran pohon. Posisinya memang ada beberapa yang sudah tertidur ya, sudah tertidur ya, ini juga sudah tertidur. Tetapi bagi tanaman ya, tanaman yang letaknya itu ada di tengah ya, posisinya tengah, atau dia terkena terik sinar matahari sekalipun, itu malah kondisinya memang malah aman kawan ya, kondisinya malah aman. Nah, untuk gulma luar biasa kawan ya, luar biasa. Nah, ini kondisi tanaman yang ada di sekitaran sini ya, yang kita tarik atas itu adalah ada pepohonannya, mayoritas malah sudah pada roboh, sudah dorman, hilang ya, hilang. Kemudian untuk tanaman yang berada di tengah ya, nanti kita tunjukkan, yang posisinya artinya terkena sinar matahari dari pagi sampai sore, itu malah dalam keadaan seger bugar ya. Ini kondisinya semacam ini ya. Nah, nanti kita masuk coba. Wah, kondisinya luar biasa padatnya. Nah, kita mencoba masuk yang kelompok ini ya. Ini tanaman yang bisa dikatakan sudah mulai roboh ya. Gulmanya pun luar biasa. Tanaman porangnya itu sudah tidak begitu nampak. Nah, ini pada kondisi semacam ini ya, ini memang sudah kita pernah sampaikan
bawah itu kita biarkan ya, biarkan karena dalam rangka untuk membuat tanah itu lebih lembab kawan ya, untuk membuat tanah itu agar lebih lembab. Nah ini nanti memang ada pertanyaan bagaimana nanti cara untuk mengambil kataknya, sedangkan gulmanya sangat rimbun semacam itu. Ya nanti ada cara tersendiri bagaimana kita mengambil katak yang ada di tengah ya saat kondisi gulma itu sangat banyak. Nah ini adalah kita mencoba masuk ke tengah kan ya, ke tengah kita lihat bagaimana proses penyemprotannya. Nah kemudian seperti yang terlihat beberapa katak memang kita biarkan leseh semacam ini ya. Kemudian nanti kita, nah ini salah satunya sedang proses penyemprotan seperti ini kawan ya. Yang disemprot adalah bagian bawah daun ya. Ini ada dua tenaga penyemprot, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah yang sana itu ya. Ini dalam rangka untuk ya memberikan nutrisi tambahan kepada porang agar porang itu bisa berkembang. Terutama ini adalah asupan yang kita berikan adalah unsur P dan unsur K, yang mana unsur P dan K ini sangat baik untuk perkembangan dari katak dan juga umbi dari tanaman porang. Nah ini kondisi yang ada di tengah semacam ini kawan ya, masih tumbuh seger ya, masih tumbuh seger ya, walaupun beberapa tanaman ya sudah mulai roboh. Nah kalau ke bawah sana juga ada beberapa tanaman yang sudah mulai roboh, karena ini memang sekitar berapa 3 hari ini tidak turun hujan ya, 3-4 hari inilah tidak turun hujan. Nah oleh karena ini tanaman sudah mulai banyak yang roboh kawan ya, atau istilahnya mulai dorman yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sana itu masih hijau-hijau yang sebelah sana. Kalau yang sini ini mayoritas ya sebagian sudah mulai roboh dorman. Karena apa ya, karena tentunya adalah sudah saatnya kawan ya, sudah saatnya tanaman tersebut roboh. Nah kemudian katak yang dihasilkan pun bervariasi. Ini ada katak ya, ada katak mini, ada katak besar. Ini juga katak yang dihasilkan dari katak super ya. Nah ini contoh misalnya, ini kalau kita pegang semacam ini sudah lepas ya. Nah ini berarti sudah menandakan bisa untuk dikumpulkan atau dikarantina. Nah ini pun kalau kita hanya begitu sudah lepas, ini berarti katak tersebut sudah baik untuk dibawa pulang atau dikarantina di rumah atau di leseh saja di lahan ini. Ini kondisinya semacam ini ya, katak ya kita masukkan saku. Kemudian kita coba sampel ya, sampel umbi lagi. Coba kawan, ini ada batang yang cukup besar. Saya pun penasaran ini kira-kira hasil umbinya seberapa besar ya. Ini agak penasaran juga karena kok batangnya agak besar pula ini ya. Kita coba bongkar dengan batang yang ukurannya cukup besar ini, kira-kira apakah umbinya juga besar ya. Ya harapannya adalah dengan dulu kita tanam menggunakan katak ya, katak super ya, tentunya adalah dalam satu musim bisa untuk panen kawan ya, dalam satu musim bisa panen ya. Panennya pun ya bervariasi, harapannya ya minimal 1 kilo ya, minimal 1 kilo, syukur-syukur ya 1 kilo ke atas. Nah ini sudah nampak ya, sudah nampak umbinya mulai dari sini kawan ya. Lingkarannya lumayan lingkarannya lumayan lebar. Kalau ini dari sini ini sudah nampak mulai umbinya. Ini titiknya di sini ya, titiknya di sini. Kalau bagian permukaan atas itu tanahnya gembur ya, bagian atas gembur. Cuma yang bagian bawah itu memang masih agak padat kawan. Ini kalau bongkar saja, kalau sudah sampai yang bawah memang agak susah. Kalau bagian atasnya kita bongkar mudah ini ya, karena memang tanahnya gembur. Karena dulu kita bajaknya kurang terlalu dalam kawan ya,
kurang dalam. Dan kemarin sudah kita sampaikan ke mana tukang bajaknya. Ini nanti tahun depan kita bongkar, kita olah lagi lahannya, dan kita mengharapkan hasil bajakannya bisa lebih dalam lagi ya, bisa lebih dalam lagi, sehingga umbi ya, umbi yang dihasilkan oleh tanaman itu tidak berada di tengah-tengah bawah semacam ini, tapi agak berada di atas, sehingga ia perkembangannya berada di tanah yang gembur ya, tanah yang gembur, sehingga harapannya adalah umbi yang dihasilkan juga lebih besar ya. Harapannya umbi yang dihasilkan juga lebih besar. Karena apa? Karena perkembangannya berada di daerah tanah yang gembur. Nah, ini kita masih mencoba membersihkan bagian kanan kirinya, agak susah. Karena yang sebelah sini ini tanah sudah padat, kawan. Nah, ini lingkarnya, kalau dilihat lingkarnya saja ini prediksi di atas 1 kilo, kawan ya. Ini berarti umbi bagian sebelah sini, ini umbi bagian sebelah sini. Ini kalau dilihat lingkarnya itu adalah lebih dari 1 kilo. Agak susah karena kita tidak bawa alat ya. Kita tidak bawa alat. Ini kalau 1 kilonya lebih ya, 1 kilonya lebih, kawan. Oh ya, ini dulu yang kita tanam dari bibit katak. Alhamdulillah, kalau sampel beberapa kali ini hasilnya seperti ini, berarti kita tambah yakin bahwa kita nanti dalam satu musim berani panen ya, berani memanennya ya, berani memanennya. Kemudian nanti kita tanam lagi dari katak ya, dari katak. Sementara ini, kawan, nanti kita skip dulu ya, skip dulu, kita cari alat ya, nanti kurang lebih beratnya seberapa, kawan. Kita skip dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya umbinya terangkat, kawan ya, setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan ya. Umbi dari biji katak super ya, dalam satu musim ini keadaan tanaman masih agak seger, kawan. Tanaman masih agak seger. Kita bongkar saja kurang lebih ini bobotnya sekitar hampir 2 kilo ya, hampir 2 kilo, kawan. Kalau kita melihat dari diameter ya, diameter umbi ini biar nampak jelas, diameter umbinya saja dari sini ya, dari sini sampai sini ini 1 kilan. Kalau kita pegang semacam ini ya, ini kalau sampai di tangan kurang lebih bobotnya hampir 2 kilo, kawan. 2 kilo atau hampir 2 kilo. Pencapaiannya luar biasa ya, ini luar biasa ya. Harapannya adalah tanaman-tanaman yang lain yang masih seger ya, yang masih seger-seger, harapannya juga nanti hasilnya bisa lebih dari tanaman ini ya, bisa lebih dari tanaman ini. Ini adalah bibit katak ya, dari bibit katak kita tanam semusim, hasilnya sampel segini ya, segini. Kalau kita amati batang besarnya ya, besar batangnya ini dengan yang sebelah sini juga hampir sama batangnya. Nanti ini juga harapannya bisa besar ya, 1 kilonya up. Kalau yang ini kurang lebih besarnya ya hampir 2 kilo atau 2 kilo, kawan ya. 2 kilo ini tangan saya semacam ini ya, dari ini mulai pojok sampai pojok saja enggak muat ya, enggak muat. Ini diameter sekitar 30 ya, diameter sekitar 30. Untuk kemarin sudah kita ukur ya, untuk yang 1 kilo ya, 1 kilo itu diameternya antara 13 sampai 14, itu adalah 1 kilo ya, 1 kilo. Kalau ini diameternya sekitar 25 ya, 25, ini ya kurang lebih sekitar 20 kilo. Kalau diameter 1 kilo itu hanya 13 sampai 14 ya, 14 ya, maksimal 14 itu sudah dapat 1 kilo. Kali ini diameternya mencapai 25, maka prediksi saya adalah sekitar 2 kilo. Ini adalah bibit dari katak, kawan ya. Luar biasa, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk mensupport kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara, bahwa kita tanam dari katak pun dengan perawatan intensif kita dapat menghasilkan panen dalam satu musim yang beratnya kurang lebih ini sekitar 2 kg
gram kawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.